Como maximizei meu charme, acabo sendo perseguido por mulheres voluptuosas todos os dias. Hoje à noite, chovendo, eu estava apenas agachado na esquina da rua jogando Naruto. Sebagai balasannya, dia bersandar di pelukan aktor papan atas itu, mengejekku sebagai monster yang tidak pantas ditampilkan. Aku mati di malam hujan yang sepi, tak seorang pun peduli. Namun dia berdiri di atas panggung penghargaan, berterima kasih pada pria lain. Terlahir kembali, menghadapi pilihan dari Tua Su untuk menikah. Atau ambil uang dan pergi. Aku menatap cek senilai 50 juta itu, tersenyum cerah. Uang. Aku mau uang. Di kehidupan ini, aku tidak hanya menginginkan uang, tapi juga akan mengambil kembali kedua tangan yang pernah mengangkatnya. Aceh, kau juga tahu posisi Men-Men sekarang. Kau adalah penyelamatnya. Keluarga Su tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tua Su duduk di kursi kayu mahoni merah. Jari-jarinya mengetuk meja, mendorong dua dokumen ke depanku. Yang pertama adalah surat pernikahan dengan Men-Men. Meskipun wajahmu rusak dan statusmu rendah, keluarga Su menjunjung tinggi kesetiaan. Selama kau menandatanganinya, kau akan menjadi menantu keluarga Su. Yang kedua adalah cek senilai 50 juta. 50 juta, ambil uang ini. Tinggalkan kota Jing, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Men-Men. Ruangan itu dipenuhi aroma teh Longjing. Tapi suasananya sangat menekan. Di kehidupan sebelumnya, aku menatap surat pernikahan itu. Gemetar karena kegembiraan. Aku pikir ketulusanku akhirnya menyentuh surga, tanpa ragu aku memilih menikah. Dan hasilnya, 3 tahun pernikahan, aku menjadi pengawal tak terlihat Sumen. Aku memakai topeng, seperti hantu di rumah ini. Dia muak dengan wajahku. Muak dengan asal-usulku, bahkan cangkir yang aku sentuh langsung dibuangnya ke tempat sampah. Hingga malam hujan itu. Demi menemui aktor papan atas Gu Hanzhou yang baru kembali ke tanah air, dia menurunkan aku yang sedang demam tinggi untuk membeli pil kontrasepsi. Aku tergeletak di pinggir jalan, tergulung di bawah truk yang melaju kencang. Sebelum mati, di layar besar sedang disiarkan langsung upacara penghargaan. Sumen memegang piala lagu emas yang aku tulis dengan susah payah, menatap Gu Hanzhou dengan penuh kasih dan berkata, lagu ini, inspirasi datang dari Hanzhou. Dia adalah museku. Saat itu, hatiku benar-benar membeku. Saat membuka mata lagi, aku kembali ke hari keputusan ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Pandanganku melewati surat pernikahan merah menyala itu, menatap cek itu, 50 juta. Dengan uang ini, aku bisa menyembuhkan luka di wajahku, bisa pergi ke luar negeri untuk belajar musik. Bisa menjalani kehidupan apapun yang aku inginkan. Persetan dengan cinta, aku pilih uang. Aku mengulurkan tangan, dua jariku menjepit cek itu, gerakannya cepat. Tangan Tua Su yang mengetuk meja tiba-tiba berhenti. Matanya yang tajam penuh keterkejutan, seolah mendengar hal yang mustahil. Apa katamu? Dia mengerutkan kening, bertanya dengan suara berat. Jiang Che, kau tidak perlu berpura-pura mundur. Aku tahu kau sangat mencintai Men-Men. Demi menyelamatkannya, kau bahkan rela mati. Sekarang kesempatan ada di depan mata. Sungguh kau rela? Tidak ada yang tidak bisa direlakan. Aku melipat cek itu, menyimpannya di saku dekat tubuh. Aku tertawa getir. Tua Su, seperti yang Anda katakan. Sumen adalah awan di langit, aku adalah lumpur di tanah. Buah yang dipaksakan tidak manis. 50 juta ini cukup bagiku untuk membeli banyak melon manis. Tua Su menatapku lama, seolah memastikan apakah aku hanya bermain emosi. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin. Tatapannya menjadi meremehkan, kau tahu diri. Ambil uangnya dan cepat pergi. Jangan sampai Men-Men melihat wajahmu lagi. Bikin mual. Anda tenang saja. Aku berdiri. Membungkuk padanya, nada bicaraku tenang. Mulai sekarang, aku dan Sumen, dalam hidup atau mati, tidak akan bertemu lagi. Saat berbalik dan melangkah keluar dari pintu keluarga Su. Sinar matahari menyilaukan, itu adalah perasaan bebas. Sumen, kali ini, Musemyu, tidak akan aku jadi lagi. Setelah keluar dari keluarga Su, hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke Ban untuk mencairkan cek, lalu memesan tiket pesawat ke Swiss 3 hari kemudian. Itu adalah lokasi rumah sakit bedah rekonstruktif terbaik di dunia. Di kehidupan sebelumnya, Sumen berkata melihat wajahmu membuatnya merasa bersalah. Perasaan itu membuatku muak, jadi aku tidak pernah berani merawat wajahku, meskipun aku mampu. Takut menyentuh saraf sensitifnya. Sekarang kupikir, sungguh bodoh. Kembali ke apartemen tempat aku dan Sumen tinggal bersama tapi tidur terpisah, aku mulai membereskan barang-barang. Sebenarnya barangku sangat sedikit. Selain beberapa pakaian lama untuk ganti, hanya ada setumpuk tebal naskah partitur. Itu adalah selama 3 tahun ini. Semua lagu untuk album berikutnya yang kutulis untuk Sumen. Setiap lagu, sudah dipastikan akan menjadi hit. Di kehidupan sebelumnya, album ini mengangkatnya ke puncak, menjadikannya diva yang tak tergoyahkan di dunia musik Mandarin. Aku menyentuh partitur itu, ujung jariku sedikit gemetar. Lalu, aku mengeluarkan korek api, dan dengan bunyi klik, api menjulang. Aku melemparkan naskah lagu ke dalam baskom besi, melihat not-not yang menari menggulung dan menghitam dalam api, akhirnya menjadi abu. Karena harus putus, putuslah sampai tuntas. Tepat saat itu,
Pintu besar didorong kasar dari luar, suara sepatu hak tinggi menginjak lantai terdengar tajam dan menusuk telinga, bersamaan dengan suara Sumen yang tidak sabar. Jiang Che, apa yang kau lakukan? Kenapa di dalam ruangan ada bau gosong? Kau ingin membuatku mati lemas? Aku tidak menoleh, melihat bara terakhir di baskom padam. Sumen berjalan mendekat dengan langkah besar, mengenakan setelan merek mewah, riasan wajahnya sempurna. Cantik sekaligus angkuh. Dia menendang baskom besi itu hingga terbalik, abu hitam beterbangan. Menempel di celanaku. Apa kau tuli saat aku bicara? Sumen menutup hidung dengan jijik, menatapku dari atas yang sedang berjongkok. Apakah pakaian pentas yang harus kau antar ke Hanyo sudah diantar? Dia akan segera geladi resik. Kalau urusannya sampai terhambat, aku tidak akan memaafkanmu. Aku perlahan berdiri, menepuk abu di celanaku. Dulu, jika dia mengerutkan alis, aku akan dengan cemas meminta maaf, seperti seekor anjing yang ingin menyenangkannya. Tapi sekarang, aku hanya merasa dia berisik. Tidak kuantar. Jawabku. Sumen tertegun, seolah tidak percaya dengan pendengarannya. Dia membelalakan matanya menatapku tak percaya. Apa katamu? Katakan sekali lagi, aku berkata, tidak kuantar. Aku mengangkat kepala, lagi pula, itu pakaian Gu Hanyo. Aku ini siapa untukmu? Kenapa harus mengantarkan pakaian untuk kepala sucimu? Apa aku pembantu rumah tangga? Atau kurir? Jiang Che, kau gila? Sumen marah hingga dadanya naik turun, menunjuk ke hidungku sambil memaki. Kenapa bicaramu seanak jidat? Hanyo adalah pasanganku. Kepala suci apa? Pikiranmu hanya berisi hal-hal kotor seperti itu? Lagi pula, kau tinggal dan makan di tempatku. Apa salahnya menyuruhmu bekerja sedikit? Nyawamu baru berarti karena kau menyelamatkanku. Jangan tidak tahu diri. Bagus, menjadi berarti. Ternyata di matanya, aku menyelamatkan nyawanya malah menjadi alasan dia memberiku izin untuk hidup. Hatiku seperti ditusuk jarum, sedikit mati rasa. Sumen, aku memotong teriakannya, suaranya dingin. Mulai hari ini, aku tidak akan melayanimu lagi. Sumen benar-benar marah dengan sikapku, dia mencibir. Tangan bersedekap, matanya seperti menonton pertunjukan badut. Tidak melayani lagi? Baiklah Jiang Che, kau sudah hebat. Dia mengeluarkan kartu bank dari tasnya. Dengan keras melemparkannya ke meja kopi. Kurang uang? Kartu ini ada 100.000. Pergi belikan kopi terbaik untuk Hanyo dan minta maaf, sekalian antar pakaiannya. Setelah selesai, kembali masak untukku. Aku lapar. Di matanya, apa yang aku sebut perlawanan? Hanyalah cara lain untuk meminta dan merajuk. Lagi pula selama 3 tahun ini, tidak peduli bagaimana dia menghinaku. Aku tidak pernah pergi setapapun. Aku sama sekali tidak melihat kartu itu, berbalik dan menarik koper di sudut ruangan. Tidak usah, simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku mendorong koper menuju pintu. Lagi pula, rumah ini kau sewa, kunci ada di lorong. Jangan telepon aku lagi nanti. Melihat aku benar-benar akan pergi, Sumen akhirnya panik sejenak. Tapi lebih karena amarah setelah ditantang. Dia berlari dan menarik lenganku, kukunya masuk ke dagingku. Jiang Che, coba kau langkahkan kaki keluar pintu ini. Ancamnya dengan gigi terkatup. Kau percaya aku akan membuat kakek mengusirmu dari kota ini? Kau seorang cacat yang wajahnya hancur, tanpaku. Kau bahkan tidak bisa makan, jangan sampai nanti kau berlutut memohon padaku untuk menampungmu. Aku berhenti. Menoleh ke samping melihat tangannya yang mencengkeramku. Tangan itu putih dan ramping, dirawat dengan sangat baik untuk bermain piano. Sedangkan tanganku, kasar, penuh luka. Bekas jatuh dari tebing saat menyelamatkannya. Aku melepaskan tangannya dengan keras. Sumen tidak stabil, terhuyung mundur 2 langkah, hampir jatuh. Sumen, kau salah satu hal, aku melihat penampilannya yang kacau. Hati ini malah terasa sedikit senang. Bukan aku yang tidak bisa lepas darimu, tapi kau yang tidak bisa lepas dariku. 3 tahun ini, siapa yang menulis lagumu? Siapa yang meninjau jadwal panggungmu? Siapa yang bangun tengah malam memasak bubur untuk menyembuhkan sakit maakmu yang manja? Kau pikir. Kau adalah diva sejak lahir? Sumen pucat, lalu tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon. Jiang Che, kamu benar-benar gila. Kamu pikir menulis beberapa lagu jelek sudah hebat? Tanpa suaraku, siapa yang mau mendengarkan sampah yang kau tulis? Lagi pula, dia mengangkat dagunya dengan bangga, matanya penuh kekejaman. Hanyo sudah setuju menjadi produser tetapku. Bakatnya 10.000 kali lebih hebat darimu. Lagu-lagu usangmu itu sudah lama kubosankan. Oh, begitu? Aku mengangguk. Aku tersenyum. Kalau begitu, semoga kalian bahagia selamanya. Jalan berpasangan dengan anjing. Panjang umur bersama. Setelah berkata begitu, aku tidak peduli dia histeris di belakangku. Aku membuka pintu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat pintu lift tertutup, aku mendengar Sumen berteriak di koridor, Jiang Che, enyahlah kau. Pergi dan jangan pernah kembali. Aku ingin melihat, tanpa keluarga Su. Berapa hari kau bisa bertahan? Aku bersandar di dinding lift, menghela napas panjang. Bertahan? Sumen, aku akan hidup lebih gemilang dari sebelumnya. Sebaliknya, tanpa karya sampahku,
singgasanamu sebagai diva. Masihkah kokoh? Setelah meninggalkan apartemen, aku mencari hotel bintang 5 untuk menginap. Mandi air hangat, memesan makan malam mewah, lalu tidur nyenyak. Tidur itu sangat nyenyak. Tidak ada telepon tengah malam, tidak ada sakit perut. Tidak ada kecemasan tentang Sumen. Keesokan paginya, ada puluhan panggilan tak terjawab di ponsel. Semua dari Sumen. Tanpa mendengar pun aku tahu apa yang akan dia katakan. Mungkin dia tidak bisa menemukan gaun konser. Atau perutnya sakit lagi, atau Gu Hanyo ada perlu yang harus aku uruskan. Aku langsung memblokir nomornya dan menghapus WeChat-nya. Dunia mendadak tenang. Saat aku bersiap keluar untuk mengurus visa, sebuah nomor asing masuk. Aku ragu sejenak. Lalu menjawab, "Halo, apakah ini Tuan Jiang?" Suara wanita yang sopan namun sedikit cemas di seberang. "Saya asisten Tuan Gu Hanyo. Tuan Gu dan Nona Su ingin mengundang Anda ke studio rekaman tentang partitur yang hilang itu." "Partitur?" Aku mengangkat alis. Di antara tumpukan manuskrip yang kubakar, ada satu lagu yang rencananya akan digunakan Sumen. Untuk lagu utama memenangkan lagu terbaik tahun ini. Sepertinya dia menyadari barangnya hilang. "Tidak ada waktu?" Jawabku, bersiap menutup telepon. "Tuan Jiang, tunggu sebentar." Suara di sana menjadi tergesa-gesa, berganti menjadi suara pria. Itu Gu Hanyo. Suaranya seperti biasa, penuh dengan rasa superioritas yang angkuh. Bahkan saat memohon, tetap terdengar seperti memberi sedekah. "Jiang Che, jangan ngambek. Men-men menangis karena kau mengambil partitur. Jika kau tidak kembali dan menyerahkannya, keluarga Su mungkin akan melaporkanmu mencuri rahasia dagang." "Mencuri?" Aku tertawa getir. "Aku mengambil barang yang aku tulis sendiri, itu disebut mencuri? Apa kau punya bukti itu kau yang tulis?" Gu Hanyo tertawa kecil, nada mengejek. "Jiang Che, jangan naif. Selama 3 tahun ini, semua karyamu yang diterbitkan, hak cipta ada di tangan men-men. Secara hukum, kau hanyalah orang tak dikenal. Kau mengambil partitur. Itu berarti mencuri hati men-men." Lagi pula, dia berhenti sejenak. Suaranya merendah, dengan kepuasan jahat. "Men-men hamil. Anakku." Emosinya sangat tidak stabil sekarang. Jika karena ini kandungannya terganggu, apa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Hamil. 3 kata pendek itu. Tidak menggugahku, malah terasa sangat absurd. Di kehidupan sebelumnya, dia juga hamil saat ini. Demi memberi anak itu status yang sah, dia bekerja sama dengan Gu Hanyo. Menipuku ke atap, dan mendorongku sendiri. Dia berkata, "Jiang Che, hanya jika kau mati, rahasia ini tidak akan pernah diketahui orang. Demi anakku dan Hanyo, kau harus berkorban." Di kehidupan ini, skenarionya berubah. Tetapi tingkat kejinya tidak berkurang. "Jiang Che, dengar?" Suara Gu Hanyo berlanjut. "Jika kau tahu diri, cepatlah datang, berlutut, mengaku salah, dan serahkan partitur. Mengingat kau telah melayani men-men selama 3 tahun, aku bisa membuatnya tidak menuntutmu. Bahkan bisa memberimu puluhan ribu yuan sebagai uang pesangon." Jari-jariku yang memegang ponsel menegang, mataku dingin. "Mengancamku? Mengancam dengan anak? Mengancam dengan hukum? Kau pikir aku masih orang yang hanya? Apakah aku Jiang Chen si penjilat yang sabar itu?" Aku tertawa tiba-tiba ke penerima telepon. Tawaku terdengar sangat aneh di kamar hotel yang kosong ini. "Baiklah," suaraku riang. Seperti menyetujui undangan pertemuan dengan teman lama. Karena aktor besar Gu mengundang dengan hangat, bagaimana mungkin aku tidak datang? Kebetulan, aku juga punya hadiah besar untuk kalian berdua, pria dan wanita jalang itu. Setengah jam lagi, di studio rekaman. Telepon ditutup. Aku mengeluarkan sebuah USB flash drive hitam dari saku tersembunyi di koper. Di dalamnya, ada file mentah asli semua lagu selama 3 tahun ini, serta rekaman bukti keras tentang lip sync Sumen dan Gu Hanzo yang berselingkuh saat pernikahannya. Awalnya aku ingin berpisah dengan baik, tapi karena kalian memaksaku ke ujung tanduk. Jangan salahkan aku jika aku membalikan meja ini. Setengah jam kemudian, aku mendorong pintu studio rekaman kelas atas. Pendingin ruangan di dalam sangat dingin, tapi aku hanya merasa darahku mendidih. Sumen duduk di sofa kulit. Matanya agak merah, memegang segelas susu hangat. Gu Hanzo duduk di sampingnya. Satu tangan membelai punggungnya, tangan lainnya memegang ponsel untuk mengirim pesan. Melihatku masuk. Wajah Sumen yang tadinya sedikit cemberut langsung berubah muram, tatapannya tajam. "Jiang Chen. Di mana partiturnya?" Dia membanting cangkir keras ke meja, susu memercik beberapa tetes. "Kau tahu betapa pentingnya lagu itu bagiku? Bulan depan adalah acara penghargaan Golden Melody. Tanpa lagu itu, apa yang bisa aku gunakan untuk menjadi penutup?" Aku memasukkan tangan ke saku, berjalan santai ke kursi di seberang mereka dan duduk. Menyilangkan kaki. "Partitur?" Aku berkata dengan santai. "Sudah kubakar." "Apa?" Sumen menjerit. Berdiri tiba-tiba, menatapku. "Kau membakarnya? Apa hakmu membakarnya? Itu laguku." "Lagumu?" Aku menatapnya dingin. "Sumen, tidak tahu malu? Melodi aku yang buat, lirik aku yang tulis, bahkan aransemennya aku kerjakan lembur 3 malam. Selain membuka mulut di studio rekaman,
Apalagi yang kau lakukan? Sumen tersedak. Tangannya gemetar saat menunjukku. Aku sudah membayarmu. Kau makan di tempatku, tinggal di tempatku. Hasil kerjamu adalah milikku. Jangan marah, awas ganggu kandunganmu. Aku melirik perutnya yang rata, tersenyum sinis. Bagaimanapun, kau mengandung anak aktor Gu. Berharga sekali. Gu Hanzhou berubah ekspresi, menatapku dengan sinis. Jiang Chen. Jaga mulutmu. Men-men sekarang lemah. Jika kau datang cari masalah, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Sambil berkata, dia melambaikan tangan. Dua pria bertubuh besar segera masuk dari pintu, berpakaian jas hitam, jelas adalah pengawal. Gu Hanzhou berdiri, merapikan kerah bajunya, kembali ke sikap angkuhnya. Jiang Chen, awalnya aku ingin memberimu martabat, tapi karena kau tidak mau menerima tawaran baik. Jangan salahkan aku. Dia mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya, melemparkannya ke depanku. Ini surat pengacara. Karena dengan sengaja merusak properti perusahaan yaitu partitur, dan mencoba memeras. Kami akan menuntutmu. Kecuali, dia berhenti. Menunjukkan senyum penuh kemenangan. Kecuali kau segera menulis ulang lagu itu sekarang, dan menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup. Mengakui bahwa lagu ini sepenuhnya diciptakan sendiri oleh Men-Men, tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, sebagai hukuman, kau harus berlutut dan bersujud 3 kali kepada Men-Men. Sumen mendengar ini. Kemarahan di wajahnya sedikit mereda, digantikan oleh ekspresi puas. Dia duduk kembali di sofa. Seperti seorang ratu mengangkat dagunya. Dengar, Hanzhou memberimu kesempatan. Jiang Chen. Jangan tidak tahu diri. Asal kau patuh, nanti saat pesta 1 bulan bayi. Aku juga tidak keberatan membiarkanmu minum segelas. Melihat 2 orang yang bersahutan ini, aku hanya merasa muak. Di kehidupan sebelumnya, aku dikendalikan oleh taktik manipulasi seperti ini seumur hidup. Tapi sekarang aku punya 50 juta. Punya kebebasan, dan juga pisau ini yang bisa menusuk mereka. Aku mengambil surat pengacara itu. Tanpa melihatnya sama sekali, langsung merobeknya menjadi 2. Suara robek terdengar sangat jelas di studio rekaman yang sunyi. Wajah Gu Hanzhou dan Sumen membeku bersamaan. Gu Hanzhou. Apa kau lupa? Dari jurusan apa aku? Aku berdiri. Melangkah mendekati mereka. Aku dari jurusan hukum. Walaupun beberapa tahun ini aku ganti profesi ke musik demi Sumen. Tapi dasar-dasar hukum belum kulupakan. Katamu partitur adalah properti perusahaan. Aku dan Sumen tidak punya kontrak kerja. Juga tidak pernah menandatangani perjanjian apapun tentang hak cipta. Apa yang kutulis, hak ciptanya secara alami milikku. Aku mengeluarkan flash drive hitam dari sakuku dan memutarnya di ujung jariku. Mengenai bukti yang kalian maksud. Aku melihat wajah Gu Hanzhou yang berubah seketika, lalu tersenyum cerah. Di dalamnya, ada file proyek asli dari setiap lagu, waktu pembuatannya presisi hingga detik, juga rekaman seseorang di studio yang gagal mencapai nada tinggi. Bukan hanya memaki, tapi juga meminta koreksi nada pasca rekaman. Oh ya, dan ada satu bagian yang lebih menarik. Aku mencolokkan flash drive ke komputer yang terhubung dengan speaker besar, jari menekan tombol putar. Dari speaker langsung terdengar suara Sumen dan Gu Hanzhou. Itu adalah rekaman yang tertangkap oleh alat perekam yang kutinggalkan di rumah sebelum aku pergi kemarin. Hanzhou. Orang jelek itu akhirnya pergi. Tapi bagaimana dengan lagu-lagu yang dia tinggalkan? Itu suara Sumen. Tenang sayang, asal kita umumkan dia mencuri ide-idenya. Lalu cari pengacara untuk menakut-nakutinya. Dia orang rendahan yang belum pernah melihat dunia, pasti akan patuh. Nanti, keuntungan dan ketenaran milik kita, biar dia yang disalahkan. Itu suara Gu Hanzhou. Keheningan total di studio rekaman. Wajah Sumen langsung pucat, gelas susu di tangannya jatuh dengan bunyi berantakan. Pecah berkeping-keping. Ekspresi Gu Hanzhou lebih menarik, campuran biru dan putih. Seperti menelan lalat mati. Kau berani merekam? Teriak Sumen. Suaranya penuh ketakutan. Ini yang disebut pembelaan diri, kataku sambil mencabut flash drive. Menatap mereka dengan dingin. Gu Hanzhou, Sumen. Ini hanya hadiah awal. Jika kalian berani menggangguku lagi atau menjelek-jelekanku di internet. Rekaman ini, dan bukti koreksi nada itu, akan muncul di trending nasional besok. Nanti, lihat saja mana yang lebih cepat, surat pengacara kalian atau air liur netizen. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan pergi. Kedua pengawal itu mencoba menghalangiku. Aku menoleh dan menatap Gu Hanzhou dengan dingin. Berani kau suruh mereka menyentuhku? Rekaman sudah di-backup di cloud. Begitu ada apa-apa denganku, otomatis terkirim. Gu Hanzhou menggertakkan gigi. Dan mengeluarkan satu kata dari sela-sela giginya, pergi. Para pengawal mundur, aku melangkah keluar studio dengan tegap. Di belakangku terdengar tangisan histeris Sumen dan teriakan marah Gu Hanzhou, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Cahaya matahari di luar sangat cerah. Aku meraba cek dan tiket pesawat di sakuku. Kehidupan baru. Dimulai. Bandara Internasional Ibu Kota, ruang tunggu kelas 1. Aku duduk di sofa sudut sendirian, memainkan ponsel murah yang baru kubeli. Cahaya redup dari layar terpantul di pupil mataku. Di layar terlihat akun kecil Weibo yang baru saja kudaftarkan, ID-nya adalah serangkaian karakter acak.
Masih 20 menit sebelum boarding. Cukup. Aku menekan kotak pesan pribadi yang bernama, Asisten Gu Hanzhou, Xiao Zhao. Jariku melayang di atas tombol kirim. Di lampiran ada sebuah demo lagu yang baru saja kuselesaikan. File bernama, Cinta yang bernama Belenggu. Lagu ini khusus kujahit untuk Sumen. Melodinya menarik, bagian refrainnya tinggi dan penuh semangat. Sangat cocok dengan citra wanita kuat Sumen. Tapi hanya aku yang tahu, di bagian kedua lagu ini tersembunyi sebuah jebakan sinkopasi yang sangat aneh. Itu adalah titik napas yang tidak manusiawi. Tanpa bimbinganku langsung di studio. Atau koreksi nada yang sangat presisi di pasca rekaman, orang biasa yang menyanyikannya hanya akan kehabisan napas. Apalagi jika dinyanyikan live tanpa backing track, itu pasti bencana. Lebih penting lagi, setengah jam yang lalu. Aku sudah mendaftarkan hak cipta penuh lagu ini melalui agen luar negeri atas nama identitas baruku yang akan segera kugunakan. Kirim salah, jangan didengar. Aku mengetik 5 kata itu. Bersama file audio, ku kirim. Melihat status pesan sudah dibaca, aku tertawa sinis. Langsung menghapus akun, mengeluarkan kartu SIM, mematahkannya. Dan membuangnya ke tempat sampah di samping. Dengan kebiasaan orang-orang seperti Gu Hanzhou, semakin aku suruh jangan didengar. Semakin mereka akan menerkam seperti hiu yang mencium bau darah, terutama karena Sumen sekarang sangat butuh lagu hits untuk mempertahankan posisinya. Dan aku sudah membakar semua stokku. Ini bukan hanya umpan, tapi juga arsenik berlapis gula. Dari pengeras suara terdengar pengumuman boarding. Aku menarik topi baseball lebih rendah, menutupi wajah yang penuh bekas luka. Dalam sisa cahaya senja kota ini. Aku berbalik dan melangkah ke pintu boarding. Sumen, Gu Hanzhou. Nikmatilah hadiah terakhir yang kutinggalkan untuk kalian. Zurich, Swiss. Bau disinfektan seakan meresap hingga ke paru-paru. Aku terbaring di ranjang rumah sakit pribadi, wajahku terbungkus perban tebal. Hanya mata dan lubang hidung yang terlihat. Setelah efek obat bius hilang, rasa sakit yang menusuk tulang mulai menggerogoti sarafku. Laser, rekonstruksi, setiap operasi adalah perjalanan melewati pintu kematian. Saat paling sakit, aku bahkan berpikir untuk mengambil infus di samping dan memukul diri sendiri hingga pingsan. Setiap kali itu terjadi. Aku menyuruh perawat menyalakan TV di dinding dan mengganti ke saluran hiburan dalam negeri. Di layar, Sumen, mengenakan gaun haute couture putih murni, seperti Dewi Suci, berdiri di bawah sorotan lampu konferensi pers. Lagu berjudul, Cinta yang Mengikat ini adalah inspirasi yang lahir dari penderitaanku yang luar biasa. Matanya berkaca-kaca. Memegang mikrofon, suara tercekat, beberapa waktu lalu. Asisten paling kupercaya, Jiang Che, membawa kabur sejumlah besar uang perusahaan dan mencuri banyak rahasia bisnis sebelum melarikan diri ke luar negeri. Aku sempat hancur, mengira tak akan bisa bangkit lagi. Tapi Han Yo terus menemaniku. Memberiku semangat, hingga lahirlah lagu ini. Kamera beralih. Gu Hanzhou mengenakan setelan rapi, dengan penuh kasih merangkul bahunya. Man Man adalah korban, tapi ia memilih untuk tetap tegar. Adapun Jiang Che, dia hanyalah orang kecil yang bengkok karena iri hati. Hukum akan memberinya hukuman yang setimpal. Lampu kilat berkedip liar, kolom komentar di bawah dibanjiri makian netizen. Kenapa Jiang Che si serigala tak tahu balas budi ini tidak mati saja? Kasihan Man Man, salah orang. Lagu ini sangat enak didengar. Man Man memang dewi, bangkit dari abu, pasangan sempurna. Diamankan selamanya. Bahkan orang tua tak berguna dari keluarga Su, sang kakek, secara terbuka mengeluarkan pernyataan. Menyatakan memutuskan semua hubungan denganku dan mengusirku dari silsilah keluarga, mengecam perbuatanku yang tidak bermoral. Menodai martabat keluarga. Aku menatap layar, kuku-kukuku tercengkeram dalam ketelapak tangan. Darah merah membasahi spray putih. Sakit, luka di wajahku terasa perih. Kebencian di hati membara. Mereka menginjak tulang-tulangku untuk naik ke atas, menikmati kemuliaan yang disorot dunia. Bahkan masih menumpahkan lumpur terakhir ke arahku. Baik, semakin tinggi mereka diangkat. Semakin hancur berkeping-keping saat jatuh. Aku menatap wajah palsu Sumen. Menahan rasa sakit yang luar biasa, ku minta perawat memberiku suntikan penghilang rasa sakit. Aku tidak akan mati. Aku harus hidup, aku harus melihat bangunan mereka runtuh. 3 bulan kemudian. Musim gugur di Swiss, dedaunan maple di luar jendela merah membara seperti api. Dokter memegang gunting. Lapis demi lapis memotong perban di wajahku. Saat perban terakhir jatuh, dia menghela kekaguman. Sempurna. Perlahan aku membuka mata, menatap cermin besar di depanku. Orang di dalam cermin. Asing dan berbahaya. Kulit yang terbakar dan berkerut sebelumnya lenyap, digantikan oleh kulit putih dingin yang halus. Garis rahang tipis dan tegas, hidung mancung tinggi, mata persik yang tadinya hangat kini after adjustment. Ujung mata terangkat, memancarkan ketajaman dan ketidakpedulian yang hampir aneh. Jiang Che yang dulu lembut, jujur, adalah orang baik yang mudah terbaca. Aku yang sekarang bagaikan pisau dingin tersembunyi dalam sarung. Tuan Jiang, penampilan Anda sekarang. Wajah seperti karya seni yang dipahat Tuhan dengan teliti, dokter itu memuji. Aku mengangkat tangan. Ujung jari dengan lembut menyusuri permukaan cermin yang dingin, menyentuh sosok asing itu. Jiang Che sudah mati. Mati?
Di malam hujan ketika semua orang meninggalkannya, mati di atas meja operasi yang penuh bau disinfektan. Pesankan tiket pesawat pulang untukku. Aku berbalik, suaranya rendah, dengan sedikit serak yang magnetis. Tulis nama Tuan Jie, Kota Jing, malam yang mempesona. Mawar Malam adalah bar elegan paling rahasia di Kota Jing, tanpa dentuman musik elektronik, hanya alunan jazz dan alkohol mahal. Aku duduk di kursi pojok, tangan menggoyang segelas whisky, es batu berdentam di dinding gelas. Mengeluarkan suara jernih. 3 hari kembali ke tanah air, aku tidak buru-buru tampil. Melainkan seperti seorang pemburu, mengamati gerak-gerik mangsa dari kegelapan. Sumen memang sedang sangat populer sekarang. Belenggu bernama Cinta mendominasi semua tangga lagu. Meskipun ada kritikus musik yang menunjukkan bahwa dalam beberapa penampilan live, dia sengaja menghindari bagian nada tinggi. Bahkan dicurigai lip sync, namun di bawah permainan modal dan perlindungan Gu Hanzhou, suara-suara itu cepat tenggelam. Saat aku sedang memikirkan langkah selanjutnya, suara pertengkaran di dekat sini memecah ketenangan. Pura-pura suci apa? Shen Qingge, kau pikir kau masih seorang diva seperti dulu? Seorang pria parubaya berwajah gemuk. Sedang menarik pergelangan tangan seorang wanita, dengan senyum licin berminyak. Ayahmu yang penjudi itu berutang 20 juta padaku. Jika malam ini kau bisa menghibur direktur Wang, bunganya bisa kuhapuskan. Wanita yang ditarik itu mengenakan mantel tua yang pudar. Rambut panjang kusut, tetapi punggungnya tegak lurus. Shen Qingge. Legenda musik 5 tahun lalu, suaranya merdu, bakatnya tinggi. Sayangnya, karena menolak aturan tak tertulis, dia dibekukan perusahaan, dan ayahnya adalah seorang penjudi gila. Beberapa tahun ini lenyap tanpa jejak. Tak disangka jatuh ke kondisi seperti ini. Lepaskan, suara Shen Qingge sedingin es. Meskipun dalam posisi lemah, rasa jijik di matanya tidak bisa disembunyikan. Direktur Wang. Aku datang untuk negosiasi manggung, bukan untuk menjual diri. Tolong jaga diri Anda. Jaga diri? Direktur Wang marah malu, meraih segelas anggur merah di atas meja. Menyiramkannya ke wajahnya dengan kasar. Jalan tidak tahu malu. Aku menginginkanmu adalah keberuntunganmu. Cairan anggur merah gelap mengalir di pipi pucat Shen Qingge, membasahi mantelnya, membuatnya tampak sangat memalukan. Orang-orang di sekitarnya hanya menonton, tidak ada yang maju, di lingkaran ini. Menjatuhkan yang rendah dan menjilat yang tinggi adalah hal biasa. Tak seorang pun mau berselisih dengan investor demi seorang diva yang sudah meredup. Shen Qingge menggigit bibirnya erat-erat. Tubuhnya gemetar, namun ia keras kepala tidak meneteskan setetes air mata pun. Ia mengangkat punggung tangannya. Menyeka wajahnya dengan keras, lalu berbalik hendak pergi. Berhenti. Siapa yang membiarkanmu pergi? Wang Dai tidak mau melepaskannya, mengambil botol anggur kosong dan hendak memukul kepalanya. Hari ini kalau tidak berlutut dan meminta maaf padaku, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Botol anggur melesat membentuk lengkungan di udara. Shen Qingge secara refleks menutup matanya. Namun, rasa sakit yang dibayangkannya tidak kunjung datang. Sebuah tangan putih dan ramping dengan mantap menahan pergelangan tangan Wang Dai di udara. Tuan ini berkasar pada wanita, sungguh tidak pantas. Aku satu tangan di saku. Tangan yang lain mencengkeram pergelangan tangan gemuk Wang Dai seperti penjepit besi, sedikit mengerahkan tenaga. Sakit, sakit, sakit. Lepaskan. Wang Dai menjerit seperti babi disembelih, botol anggur di tangannya jatuh berdentang ke lantai. Pecah berkeping-keping. Aku melepaskan tangannya dengan rasa jijik, mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari saku dada. Menyodorkannya ke depan Shen Qingge yang masih terkejut. Lep. Shen Qingge membuka matanya. Menatapku dengan linglung. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia tidak bisa melihat wajahku dengan jelas. Hanya bisa melihat garis rahang bawahku yang dingin, dan sepasang mata yang begitu dalam. Ia ragu-ragu sejenak. Tidak mengambil sapu tangan, malah mundur setengah langkah dengan waspada. Siapa kau? Kenapa membantu aku? Siapa aku tidak penting. Aku melangkah maju mendekatinya. Menyelipkan sapu tangan ke tangannya yang dingin, lalu sedikit membungkuk, mendekat ke telinganya. Aroma anggur merah yang familiar dan memuakan itu, bercampur dengan aroma sabun samar di tubuhnya. Yang penting, apakah kau ingin menuangkan anggur ini kembali? Suaraku sangat pelan, tapi seperti bisikan iblis. Apakah kau ingin kembali berdiri di panggung, menginjak-injak semua orang yang menghinamu, yang menginjak-injakmu? Shen Qingge mendongak, pupil matanya bergetar hebat. Ia melihat ambisi di mataku. Melihat api balas dendam, dan juga aroma sesama jenis. Kau bisa membantuku? Suaranya bergetar, membawa secercah harapan yang tak percaya. Tentu saja. Aku melirik Wang Dai yang sedang menelepon sambil memegangi pergelangan tangannya. Tersenyum kejam. Tanda tangani denganku. 3 bulan, aku akan membuatmu menginjak diva Sumen yang sekarang. Mendengar nama Sumen. Ekspresi Shen Qingge berubah seketika. Itu adalah kilau kebencian. Dulu ia dikubur hidup-hidup. Sumen tidak sedikit pun menjatuhkannya di belakang. Bahkan merampas sumber daya yang seharusnya menjadi miliknya. Baik. Shen Qingge tidak ragu sedikit pun, menggenggam erat sapu tangan itu. Asalkan bisa menang. Nyawaku pun bisa kujual padamu. Setuju. Saat itu, Wang Dai sudah mengerumuni beberapa satpam, berteriak-teriak hendak membunuhku.
Aku bahkan malas mengangkat kelopak mata. Hanya mengeluarkan kartu nama dari saku, menjepitnya dengan 2 jari, dan melayangkannya ringan ke dada Wang Dai. Ingin ganti rugi? Hubungi nomor ini, cari pengacaraku. Setelah berkata, aku meraih pergelangan tangan Shen Qingge, dan di tengah tatapan kaget orang banyak, melangkah lebar keluar. Keluar dari bar, angin malam terasa sejuk. Shen Qingge berhenti melangkah. Di bawah cahaya lampu jalan, akhirnya ia melihat wajahku dengan jelas. Ia terpana. Wajah ini tampan hampir seperti siluman, namun memancarkan dingin yang mencekam. Siapa sebenarnya kau? Ia bertanya lagi. Kenapa kau menargetkan Sumen? Aku berbalik. Menatap papan iklan elektronik raksasa di gedung Su Corporation. Di layar, Sumen sedang bergandengan tangan dengan Gu Hanzhou, tersenyum bahagia. Di sampingnya tertulis, pasangan emas. Legenda musik. Aku menyalakan sebatang rokok, menghisap dalam-dalam. Asap melingkar di kegelapan malam. Karena, aku tertawa dingin. Di dasar mataku bergolak haus darah yang mengerikan. Kita berdua akan menuntut nyawa dari kelompok yang sama. Pinggiran barat kota Jing. Sebuah studio bergaya industrial yang diubah dari pabrik terbengkalai. Lokasinya terpencil, tapi itulah yang kuinginkan. Sepi, tanpa gangguan, cocok untuk mengasah senjata tajam. Aku memberinya nama, Studio Pembalas Dendam. Di balik kaca kedap suara, Shen Qingge mengenakan headphone. Berteriak-teriak di depan mikrofon berulang kali. Kondisi suaranya sangat bagus, dengan tekstur seperti amplas. Menyedihkan namun penuh ledakan. Tapi kekosongan 5 tahun dan penderitaan hidup telah membuatnya kehilangan kendali napas yang presisi. Seperti pedang terkenal yang berkarat. Yang harus kulakukan adalah membersihkan lapisan karat ini. Berhenti. Aku menekan tombol bicara, suaraku dingin dan keras. Birama ketiga masuk setengah ketukan lebih awal. Shen Qingge, apa kau ingin bernyanyi untuk orang tuli? Di mana amarahmu? Di mana rasa frustasimu? Jangan merengek seperti kucing yang belum makan. Shen Qingge berkeringat deras, menatapku melalui kaca. Wajahnya pucat. Bibirnya kering karena teriakan panjang, tetapi api di matanya semakin membara. Dia tidak mengendurkan usaha. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu memberi isyarat untuk mengulang. Latihan ini berlangsung selama 10 jam penuh. Hingga pukul 3 pagi, aku mendorong pintu studio rekaman. Kuserahkan sebotol air dan selembar partitur. Apa ini? Shen Qingge membuka tutup botol dan meneguk air. Suaranya serak. Lagu debutmu. Aku bersandar di meja mixing. Ujung jariku mengetuk meja dengan ringan. Lagu ini memiliki rentang nada yang lebar, terutama nada tinggi di bagian ref. Kau harus menggunakan resonansi kepala untuk mendorong emosi keluar. Yang kuinginkan bukan teknik, melainkan tekad putus asa seperti bangkit dari kematian. Shen Qingge menerima partitur itu, matanya tertuju pada not-not yang rapat. Perlahan, tangannya mulai gemetar, ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan. Dia mendongak. Dia menatap wajahku yang bertopeng perak. Tuan, gaya musik ini dan progresi akornya, kenapa begitu mirip? Dia tidak berani melanjutkan. Mirip lagu hits awal Sumen? Tentu saja. Karena semua lagu hits Sumen yang disebut-sebut itu, setiap satu ditulis olehku. Itu jiwaku. Darah dagingku. Bahkan jika wajah berganti, identitas berganti. Gen yang mengalir dalam musik tidak bisa diubah. Seperti Sumen, aku mengucapkannya untuknya. Nada suaranya sinis. Menurutmu, pas bunga yang hanya bisa lip-sync itu pantas dengan gaya ini? Shen Qingge tertegun sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Maksudku gaya ini terasa familiar. Tapi lebih kuat dari lagu Sumen, lebih putus asa, seolah ditulis oleh seseorang yang merangkak keluar dari neraka. Aku melirik partitur di tangannya, latih sampai baik. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Berbalik menuju konsol. Seminggu lagi, aku ingin kau di panggung itu. Menghancurkan lagu kebanggaan Sumen, Rantai. Seminggu kemudian, stasiun televisi kota Jing. Sumen, dengan lagu curiannya, Rantai Bernama Cinta, berhasil masuk nominasi penyanyi wanita terbaik di Golden Melody Awards. Hari ini dia diundang untuk merekam sebuah acara musik unggulan, sebagai pemanis acara penghargaan. Sementara aku menggunakan koneksi dan dana yang kumiliki. Mendapatkan Shen Qingge posisi sebagai bintang pemanas di acara yang sama. Meski hanya pertunjukan pembuka yang sepele. Itu sudah cukup. Koridor belakang panggung sempit dan padat, musuh bertemu di jalan sempit. Saat kami keluar dari ruang rias bersama Shen Qingge, langsung bertabrakan dengan Sumen yang dikelilingi asisten dan pengawal. Sumen mengenakan gaun emas bersulam mewah, riasan gemerlap, kalung berlian di lehernya menyilaukan di bawah cahaya. Dia sedang menunduk, berbicara dengan Gu Hanzhou, tertawa terkekeh, saat melihat Shen Qingge. Tawanya terputus. Wah, bukankah ini mantan diva kita? Sumen berhenti, menatap naik turun gaun pentas Shen Qingge yang meski rapi tapi tidak mahal. Tatapannya penuh penghinaan. Kenapa? Sudah tidak bisa bertahan di klub malam. Sampai datang ke TV untuk dipermalukan? Tawaran kecil seperti ini kau terima? Sungguh lapar mata. Punggung Shen Qingge tegak, telapak tangannya mengepal di samping, balas menatap dingin. Ini panggung. Bicaralah dengan kemampuan. Sumen,
Jangan terlalu sombong. Kemampuan? Sumen seolah mendengar lelucon terbesar, menutup mulut sambil tertawa terbahak-bahak. Shen Qingge, suara paraumu sudah hancur. Di lingkaran ini, modallah kemampuan. Lihat dirimu sekarang, seperti anjing kampung. Sambil berkata, matanya melewati Shen Qingge, jatuh padaku yang berdiri di bayangan. Hari ini aku mengenakan setelan hitam yang rapi, memakai topeng perak setengah wajah yang khas, hanya memperlihatkan sepasang mata dan rahang yang tajam. Ini pelindung yang kau cari? Sumen mencibir, mendekat 2 langkah. Matanya meneliti tubuhku dengan sinis, bersembunyi, takut menunjukkan wajah. Shen Qingge, apa kau mencari produser tak berguna di tumpukan sampah? Juga, burung berbulu sama, sampah dengan sampah. Pasangan sempurna. Gu Hanzhou berdiri di belakangnya, mendorong kacamata emasnya. Senyum palsu terpampang di wajahnya. Tuan ini, jika tidak nyaman menunjukkan wajah, mungkin ada rahasia yang sulit diucapkan? Misalnya terlalu jelek, atau catatan kriminal. Staf dan artis yang lewat. Berhenti untuk menonton keributan, berbisik-bisik. Shen Qingge gemetar marah. Saat hendak maju untuk berdebat, aku mengangkat tangan menghentikannya. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang selangkah demi selangkah. Sepatu kulit menginjak lantai marmer, mengeluarkan suara nyaring dan berirama. Tak, tak, tak. Setiap langkah, seperti menginjak detak jantung seseorang. Aku berjalan hingga di depan Sumen. Hanya setengah meter darinya, aku tidak bicara, hanya sedikit menundukkan pandangan. Mata yang telah disesuaikan namun masih mempertahankan pesona masa lalu itu, mengunci tajam pupil matanya. Dingin dan sunyi, bagaikan jurang. Arogansi Sumen yang semula meluap, saat bertemu mataku, secara misterius membeku. Ketakutan yang tak terkatakan menjalar dari telapak kakinya hingga ke ubun-ubun. Tatapan ini, terlalu familiar. Bukan sanjungan penurut, melainkan malam hujan itu, sebelum pria itu terseret ke bawah mobil. Pandangan terakhir yang ditujukan padanya, dalam keputusasaan membawa kebencian yang luar biasa. Sumen terkejut dalam hati. Secara refleks mundur selangkah, sepatu hak tinggi hampir membuatnya terkilir. Apa yang kau lakukan? Siapa sebenarnya dirimu? Aku tetap diam, hanya menyeringai sinis. Mengangkat tangan, membuat isyarat silakan, gerakan elegan namun penuh tekanan. Lalu, aku membawa Shen Qingge, lewat di sampingnya tanpa menoleh. Hingga menjauh, Sumen tersadar. Ia mendapati punggungnya basah oleh keringat dingin. Man, ada apa? Gu Hanzhou menopangnya. Mengerutkan kening melihat punggung kami. Orang bertopeng itu agak aneh. Entahlah. Sumen menekan dadanya yang berdebar kencang, wajah pucat. Tatapannya membuatku sangat tidak nyaman. Seperti orang mati. Hanya pura-pura misterius. Gu Hanzhou mendengus dingin. Sorot mata licik melintas. Setelah acara selesai, aku akan menyelidiki latar belakangnya. Berani main-main denganku di industri ini, kurasa dia bosan hidup. Pukul 0. Single pertama Shen Qingge, Nirwana, tayang tepat waktu di seluruh jaringan. Bersamaan dengan itu, dalam 3 bulan ini, aku memanfaatkan pengetahuan masa depan di pasar berjangka, mendapatkan modal pertama sebesar 50 juta. Semuanya kucurahkan ke saluran promosi. Splash screen Weibo, spanduk platform musik, video pendek, promosi aliran informasi, 100 kritikus musik bergerak. Aku ingin lagu ini. Seperti virus, menginfeksi telinga semua orang dalam semalam. Tuan, uang sebanyak itu, di studio, Shen Qingge melihat data yang melonjak liar di belakang layar. Tangannya gemetar. Bagaimana jika rugi? Rugi? Aku duduk di depan komputer, melihat kurva pemutaran yang melonjak lurus di layar, menuangkan segelas anggur merah untuk diriku. Dalam kamusku, tidak ada kata rugi. Aku ingin Sumen tahu. Apa itu lagu hit sesungguhnya? Malam itu, industri musik Tionghoa berguncang. Lagu, Nirwana, ini, tidak ada kata-kata indah, tidak ada aransemen rumit. Hanya luapan emosi paling murni. Suara Shen Qingge yang sangat menembus, dipadukan dengan melodi yang kususun dengan hati-hati. Seperti palu godam, menghancurkan pertahanan hati pendengar. Itu adalah teriakan yang tertahan selama 5 tahun. Sobekan berdarah dan kelahiran kembali. Kolom komentar langsung meledak. Astaga! Ini Shen Qingge, suaranya luar biasa, membuat merinding. Ini baru bernyanyi, ini jiwa. Baru saja dengar, Kunci Willow, milik Sumen. Rasanya seperti merintih tanpa sebab. Setuju dengan yang di atas. Lagu Sumen memang teknis bagus, tapi terasa hampa, seperti dinyanyikan robot. Tergerak. Lagu Shen Qingge ini benar-benar mengeluarkan hati untuk diperlihatkan. Siapa tuan yang menulis lirik dan melodi ini? Keren sekali. Gaya ini kok agak familiar? Hanya dalam 2 jam, Nirwana melesat ke nomor 1 tangga lagu baru, 3 besar trending. Pukul 0.29. Langsung menginjak Kunci Willow yang mendominasi tangga lagu Sumen selama seminggu. Saat itu, di rumah mewah keluarga Su. Brak! Sumen membanting tabletnya ke lantai dengan keras, layar pecah berkeping-keping. Mustahil! Apa hak wanita murahan itu? Ia mondar-mandir di ruang tamu dengan rambut acak-acakan. Berteriak histeris. Promosi 50 juta.
Dari mana orang bertopeng itu punya uang sebanyak itu? Gu Hanzhou, bukankah kau bilang mereka pemulung? Gu Hanzhou duduk di sofa. Wajahnya gelap seperti bisa meneteskan air. Ia sedang menelepon eksekutif platform musik besar. Li Tua, hapus trending Shen Qingge. Berapa? 2 kali lipat. Bagaimanapun, jangan biarkan dia di atas Man-Man. Wang Pen, aku Hanzhou. Lagu tuan itu, bisakah diturunkan dulu untuk diperiksa? Alasan, dicurigai plagiat atau lirik melanggar. Cari saja satu. Setelah menutup telepon, Gu Hanzhou melonggarkan dasinya, matanya menyiratkan kilatan keganasan. Man-Man, jangan panik, di dunia ini. Bakat saja tidak cukup, yang penting bisa menikmatinya. Dia mendengus dingin. Aku sudah bicara dengan beberapa platform besar, pemblokiran modal, mereka tidak akan bisa melawan kita. Namun, setengah jam kemudian, ponsel Gu Hanzhou bergetar hebat. Tuan Gu, tidak bisa dihapus. Di ujung telepon, suara manajer Departemen Humas terbawa tangis, arus dana lawan terlalu mengerikan. Kita habiskan 1 juta untuk menghapus trending, mereka beli lagi dengan 2 juta, dan tuan itu, sepertinya, sudah menduga langkah kita, sudah mengunci semua slot iklan emas malam ini, kita benar-benar tidak bisa ikut campur. Apa? Gu Hanzhou bangkit dengan tiba-tiba, sudah cek sumber dana tuan itu? Sudah cek sebagian, kata manajer dengan terbata-bata, itu dana terenkripsi dari luar negeri. Dan kekuatan misterius yang menghambat saham Su di pasar saham, sepertinya juga terkait dengan akun ini. Tuan Gu, kali ini kita sepertinya menginjak papan besi. Tangan Gu Hanzhou gemetar. Ponselnya hampir jatuh. Dia bukan hanya aktor terkenal, tetapi juga salah satu pengendali di balik grup Su. Dia sangat tahu, orang yang bisa menggerakkan arus kas sebesar ini pada waktu seperti itu, bukanlah orang biasa. Sial, Gu Hanzhou meninju meja kopi, kaca bergetar. Saat ini, arah opini publik di internet telah berubah total. Berita bahwa Sumen mencoba memblokir Shen Qingge. Entah bocor oleh siapa, malah membangkitkan reaksi balik dari netizen. Sudah panik? Sumen tidak bisa main-main, ya? Lagu bagus mau diblokir? Aku tetap mau dengar. Putar ulang kunci. Aku rasa itu hanya lelucon, Shen Qingge lah ratu sejati. Melihat ejekan di layar, Sumen marah hingga matanya terbalik, langsung pingsan. Keesokan harinya, di kantor pribadi Gu Hanzhou, tirai ditarik rapat-rapat. Ruangan dipenuhi asap, Gu Hanzhou menatap laporan investigasi yang baru saja dikirim di layar komputer. Alisnya berkerut dalam. Pada kolom tuan di laporan, hanya ada satu tulisan merah yang menyilaukan, enkripsi tingkat tinggi. Tidak bisa dilacak, dia mematikan puntung rokok, suara serak bertanya pada detektif swasta yang berdiri di depan meja. Aku sudah habiskan banyak uang. Ini yang kau berikan? Tuan Gu. Lawan itu ahli. Detektif menyeka keringat di dahinya, semua informasi registrasinya melalui banyak pelompatan. Server di Islandia, aliran dana melewati akun terenkripsi Bank Swiss. Saat kami melacak, kami malah diserang balik oleh lawan, hampir database kami dihancurkan. Gu Hanzhou menyipitkan mata. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan. Misterius, kaya, berbakat luar biasa, dan memiliki permusuhan aneh terhadap Sumen. Tuan ini, siapa sebenarnya? Jika dibiarkan berkembang seperti ini, status Ratu Sumen tidak akan bertahan. Harga saham grup Su juga akan terpengaruh. Lebih penting lagi, perasaan tidak bisa mengendalikan ini. Membuatnya merasa cemas yang belum pernah terjadi. Jika cara terang tidak berhasil, lakukan cara gelap. Karena di internet tidak bisa menangkap jejakmu, maka aku akan menangkapmu secara fisik dari selokan. Gu Hanzhou membuka laci. Mengambil ponsel hitam tanpa label, dan menghubungi nomor. Telepon berdering 2 kali lalu diangkat. Dari seberang terdengar suara seram. Tuan aktor besar Gu, ada perintah? Tolong cari seseorang. Gu Hanzhou menatap foto di layar yang memperlihatkan topeng perak. Matanya memancarkan sinar dingin beracun. Apapun caranya, bahkan jika harus menculik, bawa tuan ini ke hadapanku. Aku ingin melihat, di balik topeng ini, ada makhluk apa. Harganya tidak murah. Asalkan orangnya dibawa, kau tentukan harganya. Gu Hanzhou menutup telepon, melempar ponsel kembali ke laci. Menunjukkan senyuman kejam. Di dunia ini, belum ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jika ada, itu karena uang belum cukup, atau cara belum cukup kejam. Tuan, permainan baru saja dimulai. Tuan, asalkan kau setuju, 50 juta ini adalah biaya tanda tanganmu. Dan untuk orang sampah Shen Qingge itu. Untuk apa kau melawan uang demi dia? Suara Gu Hanzhou di telepon masih terdengar angkuh. Dengan nada sombong seperti memberi sedekah. Aku memegang kemudi, melihat ke kaca spion ke arah Shen Qingge yang sedang merias ulang. Bersiap untuk pertunjukan pemanasan malam ini, aku mendengus dingin. Aktor Gu. Aku juga punya satu kalimat untukmu. Aku berkata dengan datar ke headset Bluetooth. Jalan malam sering dilalui, hati-hati bertemu hantu. Telepon ditutup. Aku menginjak gas dengan keras, mobil van melaju kencang di jembatan lintas sungai. Shen Qingge sedang dalam suasana hati yang baik. Bersenandung kecil, di tangannya masih memegang lembar jadwal pertunjukan.
Tuan, pertunjukan malam ini sangat penting. Jika responsnya bagus, kualifikasi nominasi Golden Melody Awards sudah pasti. Ucapannya belum selesai, tiba-tiba sorotan cahaya menyilaukan datang dari samping. Itu adalah lampu jauh truk berat. Menyilaukan mataku hampir tidak bisa terbuka. Saat itu, waktu seolah berhenti. Aku terlalu akrab dengan cahaya seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, malam hujan itu, aku juga diselimuti cahaya seperti ini. Lalu dihancurkan. Gu Hanzhou, kau memang masih Gu Hanzhou yang itu. Caranya kotor bahkan tanpa sedikit pun kebaruan. Pegang erat, aku berteriak. Memutar setir dengan keras, berusaha menghindari truk pengangkut tanah yang melaju tak terkendali ke arah kami. Suara benturan memekakan telinga. Bodi mobil berputar hebat, suara logam berderi tajam membuat gigi ngilu. Saat air bak meledak, aku hanya sempat melindungi kepalaku. Dari sudut mata, kulihat Shen Qingge terlempar ke pintu mobil, mengeluarkan jeritan menyayat hati. Seketika, pandanganku ditelan warna merah. Saat tersadar lagi, aku berada di bangsal rumah sakit. Bau disinfektan, sangat mirip dengan aroma saat aku sekarat di kehidupan sebelumnya. Aku mencabut jarum infus di punggung tanganku. Tidak menghiraukan halangan perawat, aku terhuyung-huyung berlari ke bangsal sebelah. Shen Qingge terbaring di tempat tidur. Kaki kanannya dibalut gips tebal, digantung tinggi. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong menatap langit-langit, tangannya menggenggam erat ponsel. Bagaimana? Aku berpegangan pada kusen pintu, suaraku serak. Dokter menghela napas. Menutup map rekam medis, fraktur tibia kaki kanan. Meski tidak mengancam jiwa, setidaknya harus istirahat di tempat tidur selama 3 bulan. Bukan hanya pertunjukan malam ini, bahkan upacara penghargaan Golden Melody Awards bulan depan pun sepertinya tidak bisa dihadiri. 3 bulan, saat itu tiba, semuanya sudah terlambat. Tangan Gu Hanzhou ini, benar-benar ingin memutuskan jalan Shen Qingge. Tuan. Shen Qingge mendengar suaraku, perlahan menoleh. Matanya merah. Air mata berputar di dalamnya, tapi dengan keras kepala tidak menetes. Dia menyerahkan ponselnya padaku. Tangannya gemetar. Di layar, trending topik Weibo sudah meledak. Shen Qingge pura-pura jatuh karena takut bersalah. Shen Qingge takut menyanyi asli, tim bayangan tuan. Gerakan Gu Hanzhou sangat cepat hingga mengerikan. Kurang dari 2 jam setelah kecelakaan, siaran pers sudah di mana-mana. Seorang selebriti besar di bidang hiburan mengirim, menurut sumber orang dalam, karena merokok lama, suara Shen Qingge sudah rusak. Nirwana, sebelumnya semuanya diedit dan disintesis. Pertunjukan pemanasan malam ini mewajibkan mikrofon terbuka penuh. Dia takut ketahuan, sengaja membuat kecelakaan untuk menyedihkan dan mundur. Yang disebut tuan, tidak lebih dari tim bayangan yang dikemas modal. Di kolom komentar, bot yang dibeli Gu Hanzhou dan penggemar Sumen sedang berpesta. Tertawa mati, kakak jatuh palsu. Demi tidak menyanyi asli, dia benar-benar berusaha keras, sampai kakinya pun rela dikorbankan untuk menghindari mikrofon terbuka penuh. Semangat profesional ini kuberi nilai sempurna. Sudah kubilang tuan itu tidak bisa diandalkan. Selalu sembunyi-sembunyi, pasti penipu. Kasihan man-man kami, harus bersaing dengan orang seperti ini, benar-benar pukulan telak. Shen Qingge melihat kata-kata kejam itu, benteng psikologisnya benar-benar runtuh. Aku tidak sanggup. Dia menutupi wajahnya, suaranya terisak, akhirnya berubah menjadi tangisan histeris. Tuan, aku tidak sanggup. Mereka menang. Aku hanya orang yang tidak berguna. Aku menyusahkanmu. Kita mundur saja. Aku tidak akan bernyanyi lagi. Dia seperti burung unta yang ketakutan. Ingin mengubur dirinya di pasir. Penindasan dan pembekuan selama 5 tahun sudah menanam benih inferioritas di hatinya. Saat ini, benih itu, di bawah siraman jahat Gu Hanzhou, tumbuh dengan liar. Menekannya hingga sulit bernapas. Melihat penampilannya seperti itu, amarah di hatiku justru perlahan mereda. Membeku menjadi es. Mundur, Gu Hanzhou. Kau pikir dengan mematahkan satu kakinya, kau bisa membuatku menyerah? Di kehidupan sebelumnya, kau membunuhku. Di kehidupan ini, kau juga ingin menguburku? Mimpi. Aku berjalan cepat ke samping tempat tidur, merebut ponselnya, dan membantingnya dengan keras ke meja. Suara retakan keras, membuat Shen Qingge berhenti menangis dan menatapku. Aku menekan bahunya yang gemetar, jari-jariku menekan kuat, ruas jari memutih karena tenaga. Shen Qingge, dengan mata berkaca-kaca, mendongak, bertemu dengan mataku yang dingin di balik topeng. Aku mengangkat tangan yang lain. Meraih ke topeng perak di wajahku. Ujung jariku menggenggam tepinya, perlahan membuka satu sisi. Tidak sepenuhnya melepas, hanya memperlihatkan garis rahang yang tajam, putih dingin seperti giok. Serta bibir yang terkatup rapat, jangan menangis, aku mengusap air mata di sudut matanya dengan ibu jari. Gerakannya tidak lembut, namun membawa kekuatan yang menenangkan, riasan yang luntur akan membuatnya tidak cantik. Shen Qingge tertegun, dia belum pernah melihat wajahku, bahkan sedikit pun. Saat ini, yang dia lihat di mataku bukanlah simpati, juga bukan kekecewaan. Melainkan api liar yang membara, karena mereka ingin menonton pertunjukan, kita akan memainkan pertunjukan yang besar. Aku menunduk, berbisik di telinganya, suaranya rendah dan kejam. Meskipun kakimu patah,
Asalkan suaramu masih ada, meskipun harus merangkak. Aku akan membuatmu naik ke singgasana itu. Tapi tempat pertunjukan, Shen Qingge terisak-isak, tidak perlu tempat. Aku menegakkan tubuh, menatap sekitar ruang perawatan putih pucat ini, disinilah. Panggung terbaik. Setengah jam kemudian, Gu Hanzhou sedang bersulang di pesta perayaan hotel mewah. Sumen bersandar dalam pelukannya, menatap trending topik di ponsel, tertawa terbahak-bahak. Hanzhou, kamu hebat sekali. Kali ini Shen Qingge benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Tentu saja, Gu Hanzhou menyesap seteguk anggur merah, matanya penuh intrik. Bermain denganku, dia masih terlalu muda. Saat itu juga, layar besar di ruang pesta tiba-tiba berkedip, video musik Sumen yang sedang diputar dipotong paksa. Sebuah siaran langsung muncul. Tanpa lampu gemerlap, tanpa panggung mewah, latar belakangnya adalah dinding putih dingin ruang rawat inap rumah sakit. Di tengah layar, aku membelakangi kamera, duduk di bangku tinggi. Menggendong gitar tua yang dipinjam dari pos perawat, aku masih memakai topeng, hanya meninggalkan punggung dingin pada dunia. Dan di sampingku, Shen Qingge mengenakan seragam pasien bergaris biru putih, kaki kanannya digips. Tanpa riasan, duduk di kursi roda, matanya masih sedikit sembab, tapi sorot matanya sudah berubah. Itu adalah tekad yang lahir dari keputusasaan. Jutaan penonton langsung membanjiri ruang siaran langsung, komentar berlapis-lapis penuh makian. Wah, si cantik yang pura-pura jatuh ini siaran langsung untuk mencari simpati. Inilah yang disebut panggung. Lucu sekali, keluar dari industri hiburan. Aku tidak menghiraukan komentar-komentar itu. Jari-jariku dengan lembut memetik senar gitar, zheng, not pertama berbunyi. Jernih, sunyi, seperti pisau yang membelah malam yang riuh. Shen Qingge menarik napas dalam, menggenggam mikrofon di tangannya, tanpa backing track. Tanpa efek gema, bahkan tanpa koreksi suara, hanya gitar dan suara manusia. Pada saat ini, aku terlahir kembali dari kepompong, dia mulai bernyanyi. Baris pertama keluar, makian di ruang siaran langsung berhenti sejenak. Suara itu terlalu bersih. Seperti langit yang baru saja diguyur hujan deras, membawa keindahan yang hancur, namun mengandung kekuatan ledakan yang luar biasa. Ini adalah lagu kedua yang kutulis untuknya, Nirwana. Jika Nirwana adalah teriakan amarah, maka menenun dari kepompong adalah kelahiran kembali setelah penderitaan. Di bagian ref, ritme gitar di tanganku tiba-tiba menjadi cepat, petikannya seperti hujan deras. Shen Qingge menutup matanya, kedua tangannya mencengkeram pegangan kursi roda, menengadahkan kepala. Mengubah semua kepahitan, ketidakadilan, dan amarah yang tertahan di dadanya menjadi nada tinggi, melintasi malam tanpa batas. Nada tinggi itu, seperti pedang yang terhunus. Tanpa sedikit pun kotoran, sangat stabil, kuat hingga membuat gemetar. Saat ini, dia bukan lagi bidai yang dibuang, bukan lagi korban yang patah kaki. Dia adalah seorang ratu, penonton di depan layar, yang tadinya menyiapkan naskah hitam dan makian. Di hadapan kekuatan absolut, tampak begitu pucat dan lemah. Video penampilan pemanasan Sumen tadi diunggah oleh netizen untuk dibandingkan. Itu adalah penampilan yang sudah diedit, namun masih terdengar napas yang lemah dan emosi yang kosong. Sedangkan Shen Qingge saat ini, tanpa riasan, dengan seragam pasien. Kaki patah, namun menyanyikan penampilan langsung yang mengguncang. Wow, ini masih perlu koreksi suara? Ini seperti menelan rekaman. Siapa bilang dia tidak berani bernyanyi langsung? Ini adalah capella. Benar-benar membuat menangis. Kata, terbang melintasi malam. Aku merinding. Inilah yang disebut kekuatan. Sumen si penyanyi playback, keluar dan terima hukuman. Popularitas ruang siaran langsung meroket. 5 juta, 10 juta, 50 juta, akhirnya tembus 100 juta. Server sempat lumpuh. Banyak penonton biasa berubah menjadi penggemar. Opini publik yang tadinya dibelokkan oleh Gu Hanzhou berbalik seketika. Ini bukan sekadar siaran langsung, ini adalah eksekusi publik. Yang dieksekusi adalah kepalsuan Sumen, kekejian Gu Hanzhou. Lagu berakhir. Shen Qingge berkeringat deras, dadanya naik turun hebat, tapi matanya bersinar luar biasa. Dia menatap kamera, akhirnya senyum kemenangan terkembang di sudut bibirnya. Aku meletakkan gitar. Perlahan berdiri, aku tidak menoleh, hanya membelakangi kamera. Meluruskan lengan jas setelannya dengan gerakan anggun dan tenang. Dengan tekanan yang tak terlihat, Gu Hanzhou dan Sumen. Aku membuka mulut, suaraku diproses melalui penyuara, rendah dan dingin. Menembus layar, langsung menusuk hati. Sampai jumpa di penghargaan lagu emas. Aku akan memberikan kalian hadiah besar dengan tanganku sendiri. Setelah berkata begitu, siaran langsung terputus, layar menjadi gelap gulita. Bam! Tablet di tangan Sumen jatuh berat ke lantai. Layarnya hancur berkeping-keping, seperti hatinya yang runtuh saat itu. Ruangan perjamuan sunyi senyap seperti mati. Semua orang memandang pasangan emas dan giok yang baru saja bersinar ini. Pandangan penuh dengan ejekan dan cemoohan. Sumen gemetar seluruh tubuh, wajahnya pucat pasi seperti hantu. Dia mencengkeram lengan Gu Hanzhou erat-erat, kukunya hampir menembus daging, suaranya tajam dan penuh ketakutan. Hanzhou, kau dengar itu? Nada suara itu, sikap yang berbicara keras dengan membelakangi kamera. Gerakan kebiasaan merapikan lengan jas,
Dan kalimat, memberikan kalian hadiah besar, itu sangat mirip. Sangat mirip dengan kata-kata yang diucapkan pria yang dia usir turun dari mobil untuk membeli obat 3 tahun lalu, dalam keputusasaannya. Mungkinkah dia kembali? Mata Sumen membelalak, pupilnya mengecil drastis. Seperti melihat hantu. Wajah Gu Hanzhou juga sangat buruk. Dia melepaskan tangan Sumen dengan kasar. Menatap pecahan tablet di lantai, menggertakkan gigi, sampah itu sudah lama menjadi abu. Ini hanya tuan itu yang bermain hantu. Meskipun mulutnya berkata begitu, tangannya yang terselip di saku celana. Gemetar tak terkendali. Rasa takut yang belum pernah ada sebelumnya merayap di punggungnya. Jika pria yang mengangkat Sumen ke puncak dan mengetahui semua rahasia mereka kembali, maka permainan ini benar-benar akan menjadi pembantaian. Malam itu, lokasi upacara penghargaan lagu emas, udara dipenuhi ketegangan yang hampir aneh. Lampu kristal raksasa memantulkan cahaya yang memusingkan. Di karpet merah, lampu kilat bersambung bagaikan siang hari. Aku duduk di ruang VIP lantai 2, segelas air es bergoyang di tanganku. Memandang ke bawah dari ketinggian pada orang-orang yang disebut kalangan atas dengan pakaian mewah dan wewangian ini. Sumen datang. Meskipun mengalami kontroversi beberapa hari sebelumnya, dia tetap hadir dengan pakaian mewah. Gaun ekor ikan emas berpotongan rendah. Membentuk tubuhnya dengan indah. Kalung berlian di lehernya berkilauan di bawah cahaya. Dia bergandengan tangan dengan Gu Hanzhou. Senyum sempurna di wajahnya, seolah-olah rumor tentang lipsin dan pengganti tidak pernah ada. Gu Hanzhou mengenakan setelan abu-abu premium custom. Meskipun tatapan di balik kacamata emasnya agak suram, saat kamera menyapunya, ia segera mengganti ekspresinya menjadi lembut dan elegan. Inilah dunia hiburan, selama kulit muka cukup tebal. Selama modal masih ada, yang hitam pun bisa dicuci menjadi putih. Tuan, saatnya bersiap, suara sutradara terdengar di earphone, dengan sedikit kegembiraan yang bergetar. Malam ini, aku adalah tamu misterius yang tidak ada di daftar acara. Aku meletakkan gelas, merapikan kerah lengan, memakai topeng setengah wajah perak itu. Pertunjukan dimulai. Upacara penghargaan berlangsung sesuai rencana, sampai penghargaan paling bergengsi, lagu terbaik tahun ini. Tangan pembawa acara gemetar sedikit berlebihan saat membuka amplop. Dia memperpanjang nada akhir dengan pura-pura misterius. Pemenang lagu terbaik tahun ini di Golden Melody Awards adalah. Seluruh ruangan menahan napas. Tangan Sumen mencengkeram roknya, buku jarinya memutih. Meskipun Gu Hanzhou sudah mengatur semuanya. Tetapi sebelum semuanya selesai, hantu di hatinya masih mengganggu. Sumen, belenggu yang disebut cinta. Tepuk tangan gemuruh, lampu sorot langsung menyinari Sumen. Dia seperti orang yang tenggelam akhirnya meraih kayu apung. Dia tiba-tiba berdiri, matanya merah seketika. Itu adalah air mata kebahagiaan yang telah dilatih berkali-kali. Dia memeluk Gu Hanzhou, lalu berjalan naik ke panggung dengan mengangkat roknya di bawah tatapan semua orang. Namun, di jalan yang harus dia lewati menuju panggung, ada sebuah kursi roda berhenti. Shen Qingge mengenakan gaun beludru hitam panjang, kaki kanannya digips, dan riasan smoky eye yang tajam di wajahnya. Seluruh tubuhnya seperti mawar hitam berduri. Dia tidak memberi jalan, hanya menatap Sumen dengan dingin. Langkah Sumen terhenti, lalu dia mengangkat dagunya, melewati kursi roda seperti seekor merak yang bangga. Tidak lupa saat berpapasan, dia mengejek dengan suara rendah, orang cacat seharusnya tinggal di rumah, jangan menghalangi jalan. Shen Qingge tidak membalas, hanya tersenyum penuh arti. Sumen menerima piala yang berat, berdiri di depan mikrofon, menarik napas dalam-dalam, dan memulai pertunjukannya. Sebenarnya, orang yang paling ingin aku ucapkan terima kasih atas penghargaan ini adalah museku. Dia menatap Gu Hanzhou di bawah panggung dengan penuh kasih, suaranya tercekat. Proses penciptaan lagu ini sangat menyakitkan. Sudah lama aku ingin menyerah, tetapi Hanyo selalu menemaniku. Memberiku inspirasi. Lagu ini adalah buah cinta kami. Gu Hanyo di bawah panggung dengan patuhnya menunjukkan senyum manja, bahkan meniup ciuman ke arah kamera. Tepuk tangan penonton bergemuruh lagi. Ada yang terharu hingga mengusap air mata, ada yang berbisik memuji pasangan emas ini. Aku berdiri di atas panggung angkat. Mendengar pidato mual ini, perutku terasa bergejolak. Buah cinta? Sumen, kau benar-benar berani bicara. Mengambil barang dari mayatku. Mengatakannya sebagai saksi cintamu. Ketebalan kulit mukamu, bahkan tembok kota pun malu mengakuinya. Selanjutnya, mari kita sambut tamu kehormat malam ini, juga produser spesial lagu ini, Tuan. Naik ke panggung untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada pemenang. Suara pembawa acara tiba-tiba meninggi. Penonton bergemuruh. Tuan, orang misterius yang telah mengguncang dunia maya, bahkan pernah dikabarkan sebagai dalang di balik Shen Qingge. Senyum Sumen membeku di wajahnya. Tanpa sadar ia menatap Gu Hanyo, dan mendapati Gu Hanyo juga tampak bingung. Saat itulah panggung angkat di tengah panggung perlahan naik, kabut putih dari dry ice menghilang. Aku mengenakan setelan hitam ramping, topeng perak di wajah, seperti hantu dari neraka. Muncul di hadapan semua orang. Aku tidak membawa sertifikat, hanya memegang mikrofon. Keheningan maut menyelimuti ruangan. Aku melangkahkan kaki panjangku, sepatu kulit menginjak lantai kaca panggung. Mengeluarkan suara klik yang jelas.
Setiap langkah, seperti menginjak saraf Sumen. Sampai di depannya, aku berhenti. Sumen menatap mataku yang dingin di balik topeng. Rasa takut yang akrab itu kembali menyerang. Tanpa sadar ia memeluk erat piala di dadanya, mundur setengah langkah. Kau mau apa? Suaranya gemetar, lupa mematikan mikrofon. Aku tidak menghiraukannya, melainkan berbalik menghadap penonton, menghadap deretan kamera hitam yang menganga. Lagu ini memang lumayan. Suaraku diproses oleh pengubah suara, dengan nuansa dingin metalik. Bergema di seluruh gedung besar itu. Melodinya menarik, emosinya penuh. Sayangnya, judulnya bukan Kunci Bernama Cinta. Wajah Sumen berubah drastis. Apa yang kau omong kosongkan? Aku menoleh, tatapanku seperti pisau yang menggores wajahnya. Judul aslinya adalah Balas Dendam. Waktu pendaftarannya 3 tahun lalu. Wah, ruangan langsung gempar. 3 tahun lalu, saat itu Sumen masih menyanyikan lagu manis, sama sekali tidak bisa membawakan gaya gelap seperti ini. Omong kosong. Gu Hanyo di bawah panggung tiba-tiba berdiri, menunjuk atas panggung sambil berteriak. Mana satpam? Usir orang gila yang mengganggu ini. Apa buru-buru? Tuan aktor Gu, aku tertawa kecil, lalu menjentikan jari. Yang lebih seru masih akan datang. Begitu kata-kata selesai, layar elektronik raksasa di belakang panggung tiba-tiba berkedip. Latar belakang penghargaan yang tadinya diputar langsung menghilang, digantikan oleh sebuah video resolusi tinggi. Di dalam video, ada sertifikat elektronik dari Pusat Pendaftaran Hak Cipta Internasional. Di atasnya dengan jelas terlihat setiap not dari partitur. Waktu pendaftaran adalah November 3 tahun lalu, dan nama pendaftar adalah Jiang Che. Selanjutnya, gambar berubah menjadi rekaman CCTV. Meskipun kualitas gambarnya agak buram, masih terlihat jelas asisten pribadi Gu Hanyo sedang menyelinap masuk ke apartemenku, membongkar komputerku, dan menyalin folder-folder satu persatu ke flash drive. Wajah Gu Hanyo langsung pucat pasi, kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di kursi. Tapi ini belum selesai. Dari pengeras suara tiba-tiba terdengar suara desisan listrik, lalu suara seorang pria terdengar jelas ke seluruh ruangan. Sumen, aku tidak akan menjadi inspirasimu lagi. Perempuan sepertimu sama sekali tidak mengerti apa itu musik. Kau hanya tahu cara memanfaatkan orang. Jika bukan karena 50 juta itu, aku tidak akan membantumu menipu Jiang Che, si bodoh itu. Itu suara Gu Hanyo. 3 tahun lalu, sebelum ia menjalani operasi plastik menjadi tampilan elit seperti sekarang, suara aslinya yang khas seperti preman jalanan. Piala di tangan Sumen jatuh berdentang ke lantai, mengenai punggung kakinya, tapi ia seolah tidak merasakan sakit. Matanya membelalak, menatap layar besar, seluruh tubuhnya gemetar seperti ayam terserang berangkas. Tidak mungkin, ini rekayasa, ini fitnah. Ia berteriak histeris ke mikrofon. Aku pencipta asli. Aku diva. Ini laguku. Melihat kegilaannya, hatiku tidak bergelora sedikit pun. Hanya ada kepuasan yang tenang. Sumen, lihat siapa aku ini. Aku perlahan mengangkat tangan, mencengkeram tepi topeng. Ribuan pasang mata di seluruh ruangan. Dan miliaran penonton di balik kamera langsung, pada saat ini, menahan napas. Ujung jariku menekan. Topeng perak itu kusobek dan kulempar ke lantai. Wajah itu terlihat, bukan lagi dipenuhi bekas luka bakar, juga bukan kaku karena operasi plastik berlebihan. Itu adalah wajah Jiang Che, namun lebih tegas dan lebih tampan dari Jiang Che yang dulu. Juga lebih dingin. Garis wajahnya dalam, mata Phoenix yang dulu selalu penuh senyum hangat itu. Kini bagaikan kolam beku yang mati. Jiang Che, Sumen seperti melihat hantu. Kakinya lemas, ia terkulai di lantai. Ia menunjukku. Dengan jari yang gemetar hebat. Kau bukannya wajahmu hancur? Bukannya kau sudah mati? Gu Hanzhou di bawah panggung bagaikan tersambar petir. Bibirnya gemetar, tak sepatah kata pun terucap. Seluruh ruangan gempar. Jiang Che, asisten mantan yang konon ditinggalkan Sumen, wajahnya hancur, bahkan dikabarkan sudah bunuh diri. Dialah tuan misterius itu. Aku pernah mati sekali. Aku menatap Sumen yang lemas di lantai dari atas. Dengan suara yang kembali jernih, namun menusuk tulang. Tapi aku telah kembali dari neraka. Sumen, aku sudah bilang. Musemiu. Aku tidak akan menjadi lagi. Tapi aku datang untuk menagih hutang. Saat itu juga, pintu besar ruang perjamuan didorong terbuka dengan keras. Sekelompok polisi berseragam masuk berderet, langsung menuju panggung dan kursi tamu VIP. Sumen, Gu Hanzhou, pemimpin polisi di depan memperlihatkan surat perintah penangkapan. Dengan suara berwibawa, kalian diduga melanggar rahasia dagang, penipuan besar-besaran, dan penganiayaan yang disengaja. Sekarang kalian ditahan berdasarkan hukum. Aku tidak, aku difitnah. Sumen meronta dengan liar. Mahkota di kepalanya jatuh ke lantai, rambutnya yang tertata rapi menjadi kusut. Ia mencengkeram erat ujung celanaku, air mata dan ingus membanjiri wajahnya. Jiang Che. Ace, tolong aku. Aku mencintaimu. Apapun yang kau mau akan kuberi. Kumohon, bilang pada mereka ini semua kesalahpahaman. Aku mundur selangkah dengan jijik. Menendang tangannya. Mencintaiku? Aku mencibir.
Yang kau cintai adalah orang bodoh yang rela menjadi budakmu, yang rela mati tertabrak mobil untukmu. Sayangnya, Jiang Che yang dulu sudah kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Di sisi lain, Gu Hanzhou juga sudah digelar 2 polisi ke lantai. Ia masih mencoba berdalih, aku pemegang saham Su Corporation. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku ingin bertemu pengacaraku. Ini semua fitnah Jiang Che. Urus saja dengan hakim. Petugas itu dengan dingin memasangkan borgol padanya. Lampu kilat berkedip liar, kamera live streaming setia merekam momen ini. Sang diva dan aktor papan atas yang dulu bersinar, kini bagaikan 2 anjing tersesat, diseret paksa pergi. Saat diseret dari panggung, Su Men menoleh padaku. Tatapannya penuh penyesalan. Ketakutan, tapi lebih dari itu, keputusasaan. Ia tahu. Ia hancur. Bukan hanya karir, tapi hidupnya. Benar-benar hancur. Di saat yang sama, di rumah tua keluarga Su. Tuan Su duduk di kursi kayu mahoni merah. Rangkaian tasbih yang telah diputar selama belasan tahun tiba-tiba putus, manik-maniknya bergelinding ke lantai. Di layar televisi, tampak close-up Su Men yang diborgol. Bajingan, benar-benar bajingan. Tuan Su memegangi dadanya, napas tersengal, matanya terbalik, dan jatuh kaku ke belakang. Pembantu di sampingnya berteriak histeris, Tuan, Tuan, cepat panggil ambulans. Sementara itu, berita bergulir di saluran keuangan menyisipkan. Sebuah berita darurat. Terpengaruh skandal Golden Melody Awards, pukul 10.10, saham Su Corporation langsung anjlok saat pembukaan. Terkunci di batas bawah, nilai pasar menguap lebih dari 10 miliar. Di lokasi acara penghargaan, kekacauan perlahan mereda. Polisi telah membawa penjahat pergi, tapi siaran masih berlangsung. Semua kamera tertuju ke tengah panggung, pada pria yang menjadi sorotan itu. Aku membungkuk, memungut trofi Golden Melody Awards yang dijatuhkan Su Men di lantai. Trofi emas itu terasa berat, namun di tanganku terasa ringan seperti lelucon. Memegang trofi itu, aku melangkah turun dari panggung, menuju sosok yang duduk di kursi roda. Shen Qingge menatapku, matanya sedikit merah. Namun sorot matanya terang bagai bintang. Untukmu. Aku menyerahkan trofi itu ke tangannya. Suaraku sedikit lebih lembut. Meskipun sedikit kotor, tapi ini adalah awal yang pantas kau dapatkan. Shen Qingge menerima trofi itu, jari-jarinya membelai lembut logam dingin itu. Akhirnya air matanya jatuh. Ia tahu, ini bukan sekadar trofi. Ini adalah martabat yang hilang darinya. 5 tahun waktu yang terlewatkan. Aku berbalik, menghadap media dan penonton yang masih dalam keterkejutan. Lampu sorot menyinari wajahku. Wajah yang pernah hancur dan kini dibentuk ulang itu tampak sangat dingin dalam sorotan cahaya. Saya tersenyum dingin ke arah kamera, keadilan mungkin akan mundur ke. Aku berkata dengan lembut, seolah berbisik kepada seseorang di kehampaan, tapi aku tidak akan. Bab ini selesai.